Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi dalam mata kuliah Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di materi pembelajaran kita tentang manusia dan cinta kasih. Manusia hidup perlu dicintai dan mencintai. Pada hakikatnya, manusia dilahirkan oleh Tuhan memiliki perasaan, terutama perasaan cinta. Kebanyakan orang melihat masalah cinta ini pertama-tama sebagai masalah dicintai. Lebih daripada itu, masalah yang dicintai yaitu masalah kemampuan orang untuk mencinta. Maka masalahnya bagi mereka ialah bagaimana supaya dicintai. Setiap orang membutuhkan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Khalil Gibran, seorang pujangga terkenal, berpendapat bahwa cinta hanyalah sebuah kemisterian. Menurut Khalil Gibran, cinta itu hanyalah sebuah kemisterian. Cinta sangat erat dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Tidak pernah selintas pun orang berpikir bahwa cinta itu tidak penting. Mereka haus akan cinta dan mereka butuh akan cinta. Berarti intinya semua manusia membutuhkan cinta dalam kehidupannya. Kendati pun demikian, hampir setiap orang tidak pernah berpikir tentang apa dan bagaimana cinta itu. Padahal berpikir tentang apa dan bagaimana cinta itu, cinta bisa diibaratkan sebagai suatu seni yang sebagaimana bentuk seni lainnya sangat memerlukan pengetahuan dan latihan untuk bisa menggapainya. Begitupun dengan kasih. Sering sekali kita terkecoh, bahkan sulit untuk membedakan cinta dan kasih itu sendiri. Pengertian cinta kasih. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian cinta kasih ini. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan C.S. Purwodarminta, cinta adalah rasa sangat suka atau rasa sayang ataupun rasa kasih atau sangat tertarik artinya. Sedangkan kata kasih artinya perasaan sayang atau cinta atau menaruh belas kasihan. Dengan demikian, arti cinta kasih itu hampir sama, sehingga kata kasih dapat dikatakan lebih memperkuat rasa cinta. Oleh karena itu, cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasihan. Yang kedua, menurut Erich Fromm, dalam bukunya Seni Mencintai menyebutkan bahwa cinta itu terutama memberi, bukan menerima. Dan memberi merupakan ungkapan yang paling tinggi dari kemampuan yang paling penting dalam memberi adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi, bukan materi. Cinta selalu menyertakan unsur-unsur dasar tertentu, yaitu pengasuhan, tanggung jawab, perhatian, dan pengenalan. Jadi menurut Erich Fromm, cinta itu adalah memberi. Kemudian yang ketiga, menurut Sarlito Lesarwono, mengungkapkan bahwa cinta itu memiliki 3 unsur, yaitu ketertarikan, keintiman, dan kemesraan. Ketertarikan adalah perasaan untuk hanya bersama dia, segala prioritas hanya untuk dia. Keintiman yaitu adanya kebiasaan tingkah laku yang menunjukkan bahwa antara Anda dan dia sudah tidak ada jarak lagi, sehingga panggilan-panggilan formal seperti Bapak, Ibu, Saudara digantikan dengan sekedar memanggil nama atau sebutan seperti sayang. Sedangkan kemesraan adalah adanya rasa ingin membelai atau dibelai. Sedangkan kemesraan rasa kangen jika jauh dan lama tidak bertemu, adanya ucapan yang mengungkapkan rasa sayang. Jadi ketiga unsur cinta tersebut sama kuatnya. Jika salah satu unsur cinta itu tidak ada, maka cinta itu tidak sempurna. Dan itu tidak dapat disebut cinta, kata Sarlito. Walaupun cinta dan kasih mengandung arti yang hampir sama, antara keduanya terdapat perbedaan.
yaitu cinta lebih mengandung pengertian tentang rasa yang mendalam, sedangkan kasih merupakan pengungkapan untuk mengeluarkan rasa. Dengan kata lain, bersumber dari cinta yang mendalam, itulah kasih, dapat diwujudkan secara nyata. Macam-macam cinta menurut ajaran agama. Yang pertama, ada cinta diri. Cinta diri erat kaitannya dengan menjaga diri, cinta kepada diri sendiri. Mamia senang untuk tetap hidup, mengembangkan potensi dirinya, dan mengaktualisasikan dirinya. Ia pun mencintai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada dirinya. Sebaiknya ia membenci segala sesuatu yang menghalanginya untuk hidup. Itulah cinta kepada diri sendiri. Kemudian cinta kepada sesama manusia. Agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya. Ia tidak harus membatasi cintanya pada diri sendiri dan egoisnya. Oleh karena itu, Allah tidak memberi isyarat tentang kecintaan manusia pada dirinya sendiri. Jadi, cinta kepada sesama manusia ini menunjukkan kalau kita mencintai diri sendiri, berarti kita mencintai sesama manusia. Cinta seksual. Cinta ini erat kaitannya dengan dorongan seksual. Sebab ialah yang bekerja dalam melestarikan kasih sayang, keserasian dan kerjasama antara suami dan istri. Ia merupakan faktor yang primer bagi kelangsungan hidup berkeluarga. Dorongan seksual merupakan suatu fungsi penting, yaitu melahirkan keturunan demi kelangsungan jenis kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, cinta keibuan. Kasih sayang ibu bersumber dari cinta keibuan yang paling asli dan terdapat pada diri seorang ibu terhadap anaknya. Ibu dan anak terjalin suatu ikatan fisiologi. Seorang ibu akan memelihara anaknya dengan hati yang penuh kasih sayang dan naluri alami seorang ibu. Sedangkan menurut para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa dorongan kebapaan bukan karena fisiologi, melainkan dorongan psikis. Cinta kebapaan. Yang kelima, mengingat bahwa antara ayah dan anak tidak terjalin oleh ikatan fisiologi seperti hubungan si ibu dan anaknya, maka para ahli ilmu jiwa modern berpendapat bahwa dorongan kebapaan bukan fisiologi tetapi psikis. Dorongan ini nampak jelas dalam cinta bapak kepada anaknya. Itu memberikan kesenangan, kegembiraan, dan merupakan faktor penting bagi kelangsungan peran bapak di kehidupan anaknya. Karena itu adalah tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya. Kerja kepada Allah atau Tuhan merupakan puncak cinta manusia yang paling jernih, spiritual, dan dapat memberikan tingkat perasaan kasih sayang yang luhur, khususnya perasaan simpatik dan sosial. Cinta yang ikhlas seorang manusia kepada Allah, Tuhan semesta alam, akan membuat cinta menjadi kekuatan pendorong yang mengarahkannya dalam kehidupan dan menundukkan semua bentuk cinta yang lain. Semua tingkah laku dan tindakannya ditujukan kepada Allah, mengharapkan penerimaan dan ridhonya. Kemudian cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul yang diutus Allah sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta, mendudukan peringkat kedua setelah cinta kepada Tuhan. Ini karena Rasul merupakan ideal sempurna bagi manusia, baik dalam tingkah laku, moral, maupun berbagai sifat luhur lainnya. Cinta kasih menurut B.C. Purwadhanita yaitu perasaan sayang, dan cinta perasaan suka kepada seorang. Dalam berumah tangga, kasih sayang merupakan kunci kebahagiaan. Kesayang ini merupakan pertumbuhan dari cinta. Dalam kasih sayang, sadar atau tidak, dituntut tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, dan saling terbuka, sehingga keduanya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Mewujudkan cinta kasih. Bagaimana mewujudkan cinta kasih sayang dalam kehidupan agar tentram dan damai bagi bahagia dan dengan cara yaitu seperti cara mewujudkan cinta kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan mengurus diri sendiri sehingga kebutuhan jasmani rohani. Contohnya mandi, mencuci rambut, memakai wangian, mengenakan baju, sopan, melanggar adat norma yang ada. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, tidak pulang larut malam, misalnya kan. Kemudian cara mewujudkan cinta pada sama manusia, yaitu dapat dilakukan dengan perbuatan yang bersifat sosial,
dan kemanusiaan. Contohnya saling tolong-menolong, kerja bakti, yaitu Terpussiliro, seorang bankir penulis kebangsaan Swiss yang bernama Jean Henry Dunant yang atas sukarelanya menolong setiap orang yang menderita luka dalam pertempuran Solferino tahun 1859 mendirikan Palang Merah Indonesia. Kemudian cara mewujudkan cinta seksual dilakukan apabila dilandasi dasar cinta kasih yang bertanggung jawab dan tidak melanggar adat dan norma, yaitu contohnya cinta antara laki dan perempuan yang sudah diikat pernikahan dan didasari dengan rasa cinta. Kemudian cara menunjukkan cinta keibuan dapat dilakukan dengan dilandasi kasih sayang ibu yang tak terhingga terhadap anaknya dari sejak dikandung, melahirkan, dan mengurus sampai menikahkan dengan tanpa pamrih sedikit pun, dan doanya selalu menginginkan dan melihat anaknya bahagia. Kemudian cara menunjukkan cinta kebapaan dapat dilakukan dengan dilandasi rasa menghormati kasih sayang kepada anaknya dengan cara mencari nafkah, memperhatikan perkembangan anak sehingga apa yang diperlukan oleh anaknya. Mewujudkan cinta kepada Tuhan atau Allah dapat dilakukan dengan dilandasi cinta yang teramat sangat dan meniadakan Tuhan selain Allah dengan berakidah yang kokoh dan bertakwa menjalankan segala perintahnya. Menunjukkan cinta kepada Rasul dilandasi dengan cinta yang mencontoh suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasul, yaitu sidik, tablik, amanah, dan patonah yang dilaksanakan setiap saat selama masih diberi kehidupan oleh Sang Maha Hidup. Demikianlah pemaparan saya tentang manusia dan cinta kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.